Yang namanya azan itu sifatnya tuh menggetarkan hati, menggetarkan jiwa. Azan yang dipakai itu ya azan Bilal, bukan yang dayu-dayu sampai 10 menit tuh ngapain? Dapat dalil dari mana kalau Bilal itu azannya seperti yang dilakukan oleh Al-Zaitun? Mazhab di Al-Zaitun. Tentang aliran apa yang di Zaitun, kita nggak pakai aliran ke level, karena Al-Zaitun itu muara, karena visi misinya yaitu menjadi pusat pendidikan dan pusat toleransi dan perdamaian. Iya, pusat toleransi dan perdamaian. Toleransinya di sini Al-Zaitun ke sana. Teman-teman, di video ini saya ingin berikan tanggapan terhadap di mana ada beberapa alumni dari Ponpes Al-Zaitun memberikan tanggapan dan memberikan pembelaan atas penyimpangan yang mengarah pada penyesatan oleh Ponpes Al-Zaitun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lanjut lagi. Apa kabar orang yang kepanasan? Salam akal sehat bagi yang kedinginan. Akal sehat. Akal sehat dari mana ini, ya Allah? Karena Al-Quran hanya dipahami oleh orang-orang yang beriman. Oke, di sini saya ingin... kita itu beriman bukan cuma kepada Al-Quran, beriman juga kepada Al-Hadis. Begitu. Melanjutkan apa yang saya tahu ketika saya belajar di Ma'had Al-Zaitun. Ya, tahu. Oke, yang terkait tentang azan. Orang yang bilang itu katanya azannya beda lah, azan sesat dari mana? Apakah melanggar fasohah? Enggak, azannya tidak sesat tapi menyimpang, tidak lazim, ya. Tidak lazim cuma mau azan dengan nada apapun ya bebas, mau lempeng-lempeng aja boleh. Mau pakai nada ini, mau pakai nada itu boleh. Tidak ada larangan. Yang dilarang itu kalau sudah merubah-rubahnya. Apakah melanggar tajwid? Apakah melanggar makhrajul huruf? Enggak. Itu semua sudah sesuai kok. Yang tasbih 3 harokat, hayya 'alas shalah gitu kan. Itu ada banyak mereka itu bener semua. Dan yang namanya azan itu sifatnya tuh menggetarkan hati, menggetarkan jiwa, memberikan semangat, bukan mendayu-dayu. Jadi kalau yang mendayu-dayu itu salah, teman-teman. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Orang yang menggunakan nada-nada, yang menggunakan tartil di dalam melantunkan azan, itu tidak boleh itu. Itu tidak menggetarkan hati. Yang menggetarkan hati seperti yang dilakukan oleh Al-Zaitun. Itu yang menggetarkan hati. Jadi mereka benar sendiri. Azan sampai 10 menit, itu tahu itu harokatnya 1000 kali. Itu kalau yang saya paham ya, dengan panjang pendek itu sudah salah. Waduh, ini orang Indonesia lalu menyalahkan apa yang dilakukan oleh orang-orang di Arab sana. Orang yang awalnya tidak tahu bahasa Arab, lalu belajar bahasa Arab, lalu menyalah-nyalahkan orang yang azan di Arab sana, di mana melakukan azan yang panjang. Itu salah katanya. Jadi yang benar itu langsung lempeng, menggetarkan hati. Itu benar. Dan di Ma'had azan yang dipakai itu ya azan Bilal, bukan yang dayu-dayu sampai 10 menit tuh ngapain? Dapat info dari mana Bilal kayak gitu azannya? Dapat dalil dari mana kalau Bilal itu azannya seperti yang dilakukan oleh Al-Zaitun? Ya, teman-teman kalau tahu bagaimana Bilal azan atau ada riwayatnya azannya Bilal seperti yang dilakukan oleh Al-Zaitun, komentar di bawah. Barangkali saya ketinggalan riwayat. Yang lama-lama sifat itu mengatakan hati. Oke, yang selanjutnya tentang mazhab di Al-Zaitun. Tentang aliran apa yang di Zaitun, kita nggak pakai aliran ke level, karena Al-Zaitun itu muara, karena visi misinya yaitu menjadi pusat pendidikan dan pusat toleransi dan perdamaian. Iya, pusat toleransi dan perdamaian. Toleransinya di sini Al-Zaitun ke sana, ya. Perdamaian di sini Al-Zaitun ke sana, gitu. Jadi gak tepat sasaran. Toleransi bukan mencampur adukkan akidah. Kalau yang Al-Zaitun lakukan itu mencampur adukkan akidah. Toleransi yang dilakukan adalah ketika ada orang non-muslim beribadah, ketika ada orang non-muslim tidak memiliki tempat beribadah, maka pemerintahan wajib untuk memberikan tempat beribadah kepada orang non-muslim tadi. Tetapi ingat, jangan berkumpul. Jangan campur adukkan akidah orang muslim dengan orang Kristen. Kalau Al-Zaitun enggak kan? Dia menyuruh orang Kristen masuk ke
ke dalam masjid dan di dalam masjid itu berdoa kepada Yesus. Dan orang-orang Islam ikut mengaminkan. Berdoa kepada Yesus, orang Islam mengaminkan. Seolah-olah ingin memberikan kesan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan. Dan ini masalah akidah, teman-teman, harus hati-hati. Gak boleh. Kalau memang ingin meminta doa kepada orang Kristen, mintalah doa. Doakan kami ya agar kita bisa selamat di dalam pembangunan masjid gitu. Jadi mereka berdoa di tempatnya, kita tidak perlu ikut gitu. Kalau Zaitun enggak, doa bersama, sholat bersama, ibadah bersama. Nanti tuker-tukeran sholatnya. Ketika Natal orang Islam masuk di situ ikut Natalan. Top Margo top memang. Ya tentang mazhab gitu kan. Dibilangnya apa itu mazhab Soekarno? Makanya lu nonton video sampai selesai. Al Zaitun memakai mazhab Soekarno dalam bidang apa? Bidang apa? Dalam bidang pembaharuan. Memakai mazhab Soeharto. Jadi mereka ingin memperbaharui cara ibadah dengan mazhabnya Bung Karno. Oke, katanya mereka juga mau menjadikan wanita sebagai khotib Jumat. Itu pembaruan kan? Kalau itu pembaruan, tolong berikan dalil kepada kami di mana dan di kitab mana Bung Karno menyarankan untuk mengadakan khotib dengan wanita. Dan di depan laki-laki semua. Enak, cari wanita yang cantik, yang seksi gitu untuk berdiri di depan menjadi khotib. Jadi biar gak ngantuk itu jemaah. Hebat. Ya sekali lagi carikan kitabnya ke saya. Kalau ada tuntunan fikih dari Bung Karno untuk pembaruan sholat, kasih tahu ke saya. Gendeng. Dalam bidang pembangunan. Oh, apa yang dibangun? Jadi kalau daya talar lu masih keroco, masih receh mah ya lu kagak bakal paham apa yang diomongin gitu kan. Kok kenapa nggak pakai mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi? Ya itu mah pilihan dong. Dan kalau seandainya kenapa pilihan? Kita sekarang ini kalau tanpa keempat imam mazhab belum tentu kita bisa tahu bagaimana tata cara sholat yang sebenarnya. Jika ada orang yang tidak mengikuti empat madhab dengan alasan mereka empat imam madhab juga menyuruh kita mengikuti hadis yang sahih. Benar. Pertanyaannya bagaimana kalau kita tidak ikut madhab Malik, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad, madhab Imam Abu Hanifah? Ini gimana? Alasannya adalah karena mereka memang menyuruh kita mengikuti hadis yang sahih. Idza shahal haditsu fa huwa madhhabi. Para imam mengatakan kalau hadis sahih itu madhabku. Bener. Kalau memang Anda sudah sampai derajat tahu itu ya Anda tidak boleh ikut madhab. Hadis sahih aja nggak ngerti. Kalau Anda sudah bisa tahu hadis sahih, terus bagaimana Anda memadukan antara hadis yang sama-sama sahih bertentangan? Misalnya mujtahid gak boleh ngikut empat madhab. Lah ini mengatakan hadis sahih pun menurut Imam Bukhari, dia belum berijtihad urusan hadis. Dia itu urusan hadisnya jiplak Imam Bukhari. Coba suruh tasahih hadis sendiri, bisa atau tidak? Coba loh. Itu orang paling sombong yang menantang orang bermadhab itu. Bermadhab itu kehalusan para ulama. Imam Syafi'i mereka mengamalkan hadis-hadis sahih. Ada ini termasuk virus ini. Ini termasuk, makanya kalau kita merentet penghancuran akidah itu, kalau kita bisa susun, yang pertama adalah Allah, Rasul. Setelah Rasul ada dua cabang. Yang paling kanan adalah sahabat Nabi, yang kiri ahli bait atau dibolak-balik. Terus ke bawah lagi Al-Quran. Setelah di bawahnya Al-Quran, ulama-ulama. Al-Quran dan hadis ya. Al-Quran hadis. Setelah Al-Quran hadis, ulama-ulama. Setelah ulama-ulama, pemikiran nih. Ada orang yang pengen merusak Islam dengan cara tinggalkan ini semuanya, langsung ke Al-Quran, ke hadis. Sebetulnya ini merendahkan. Diputus kita dari ulama. Nggak boleh ikut madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Coba orang yang sombong itu suruh ke sini, tinggalkan semua madhab, tak kasih buku Al-Quran dan kitab 6 kutubus sittah, ente sholat kalau bisa. Ayo, sampai mati tidak bisa ngerti caranya sholat itu. Dijamin itu. Ngintip buku gurunya itu yang sama-sama anti madhab. Ngintip juga sampean. Nggak boleh ngintip gurunya, ngintip. Itu paling sombong. Ngintip kok ngaku nggak usah ikut ulama. Nggak bisa orang. Ayo bawa hadis. Semuanya pakai hadis. Allahu Akbar. Hadisnya apa? Nggak hafal. Berarti saya nggak jadi karena saya nggak tahu hadisnya. Jadi sholat nggak pakai takbir ya? Iya, karena hadisnya nggak hafal saya. Dalilnya nggak tahu. Kabirau. Aduh lupa dalilnya. Ya nggak pakai sudah. Fatihah. Nggak hafal dalilnya. Orang paling dungu itu menolak madhab Imam Syafi'i. Yang pengen tahu dalilnya suruh datang kepada ahlinya, didatangkan dalilnya kalau dia nggak ngerti. Kalau Anda tidak tahu bukan berarti tidak ada, karena Anda bodoh belum tahu gitu saja, sadar beres. Lo kok menuduh Imam Syafi'i goblok, ini kan kurang ajar. Menuduh Imam Malik goblok, ini kan kurang ajar. Kenapa mereka dijadikan imam mazhab? Karena mereka memiliki keabsahan di dalam keilmuannya. Dan ilmu yang kita dapat sekarang ini tentu bersumber dari mereka. Dan ketika kita dapat ilmu dari mereka, seolah-olah kita egois
egois dan ingin jalan sendiri. Ilmu itu harus bernasab. Kita itu mengikuti siapa di dalam berilmu. Tidak boleh sembarangan. Kita beli kitabnya Imam Syafi'i, kita pelajari. Kita beli Imam Maliki, Hambali, Hanafi, kita pelajari. Habis itu kita tidak ikut keempat-empatnya. Setelah kita tahu ilmu dari keempat imam mazhab, kita tidak ikut mereka. Ini namanya tidak takzim kepada guru. Ilmu itu bukan cuma apa yang disampaikan dan ketemu langsung kepada yang pemberi ilmu. No, ilmu yang ditulis di dalam kitab dan kita sampaikan kepada orang lain, dibaca oleh orang lain, itu ilmu. Dan yang menulis kitabnya adalah guru. Begitu. Ini adalah sosok murid yang tidak dapat dicontoh. Ketika diberikan ilmu oleh guru, mereka tidak mengikuti perintah gurunya. Hebat. Kita semua harus bermazhab dengan empat imam itu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai imam? Kalau seandainya mereka imam fikih, kenapa khalifah-khalifah Islam di Abbasiyah, Turki Utsmani, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, Samudra Pasai, Mataram Islam, atau mungkin yang kalian tahu kerajaan Bugis gitu? Emang kalian tahu mereka pakai? Iya. Memang ada penjelasan kemarin kalau kalian itu bermazhab ke Isa Bugis. Memang iya. Dan sistem mereka masih mengatakan bahwa ada konsep kenabian, yaitu dimana meskipun Nabi Muhammad sudah wafat, ya orangnya wafat tapi kenabiannya masih berlanjut. Itu kan? Dan itu menyimpang, itu sesat. Mazhab apa? Atau nggak usah jauh-jauh deh dari host Cokroaminoto, atau mungkin dari 3 muridnya Cokroaminoto, seperti Soekarno, Sekar Maji Marijan, dan mungkin yang Semaun atau Muso tuh. Emang mereka pakai mazhab? Kagak. Terus kalau gak pakai mazhab, tahu tata cara sholat dari mana? Tata cara wudhu dari mana? Cara mandi junub, cara zakat, cara ini, cara itu. Ya, hukum fikihnya belajar dari mana? Langsung gitu. Ada kitab lain yang ditulis oleh para sahabat. Langsung lompat tanpa mengikuti mazhab. Ya, nih. Posisinya imam mazhab nih di sini, dan ini Al-Zaitun. Nah, Al-Zaitun ini gak ke sini nih, ke ilmu nih. Kan ada tangga naik, mereka ketika ketemu imam mazhab, gak mau belajar mereka. Langsung ke sahabat, begitu. Ya, langsung ke tabi'in mereka. Gak belajar ke imam mazhab ini. Begitu. Jadi ilmu mereka langsung ke tabi'in. Tanpa melalui mazhab 4 ini. Begitu. Keren kan? Keren. Atau mereka ketika bertemu dengan Bung Karno tidak belajar kitab fikihnya para imam mazhab. Bung Karno langsung mengutip dari tabi'in gitu. Dari para sahabat terdahulu. Aduh. Pentingnya bermazhab itu agar kita punya pedoman, agar kita tidak terjebak, agar kita tidak tersesat. Karena apa? Menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis dengan kepala kita sendiri yang sekarang sudah terkontaminasi dengan media sosial, dengan kehidupan yang glamor seperti ini, kemaksiatan di mana-mana. Kita pegang HP, seharian pegang HP, itu sudah bisa jadi kemaksiatan. Pikirannya bisa kemana-mana, bisa lihat cewek-cewek joget, bisa lihat orang-orang cantik, bisa lihat-lihat kemaksiatan yang lain sebagainya. Tapi kalau orang terdahulu, sehari-hari mereka tidak disibukkan dengan media sosial. Mereka sibuk dengan keilmuan. Mereka sibuk untuk menafsirkan. Mereka sibuk untuk membicarakan hukum. Hukum A dipertemukan dengan hukum B, dikolaborasi. Apakah ini bisa klop atau bisa gimana? Atau kalau masih belum bisa, kita cari hukum yang lain. Akhirnya mereka menulis kesimpulan dari berbagai macam perjalanan penelitian ilmu dengan para imam yang lain, dengan para orang soleh yang lain. Tetapi kalau kita sekarang, no, nggak seperti itu sudah. Kita sehari-hari sudah disibukkan dengan main Mobile Legend. Contohnya seperti orang ini nih, yang mengatakan fanatik jangan ikut keempat mazhab, tidak usah ikut keempat mazhab. Ini orang kesehariannya bukan mengutip ilmu, tapi main Mobile Legend. Dan tiba-tiba mengeluarkan fatwa. Sama halnya dengan Panji Gumilang yang banyak terjerat kasus-kasus atau dugaan kasus-kasus sampai ke pencabulan, tiba-tiba dia mengeluarkan fatwa yang sangat keren. Begitu kan? Dan masih menganggap itu tidak sesat. Good. Kalau daya talarnya masih kerocos seperti Panji dengan yang kepanasan itu, ya itu mungkin panjangan belum paham. Panjangan? Ini saya mungkin ngomongnya agak halus karena kemarin banyak yang kepanasan. Katanya santri harus santun. Oke, ini saya pelanin dikit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Oh gitu. Ya Allah. Saya gak tahu sampai mau ngomong apa ya teman-teman. Karena
Banyak sekali kita melihat sekarang itu orang-orang membenarkan akal pikirannya sendiri tanpa berpedoman kepada orang-orang soleh terdahulu, tanpa mengikuti fatwa dari orang soleh terdahulu, berfatwa sendiri sekarang. Hebat sudah. Tetap kita suarakan agar ada debat ilmiah, dialog antara orang Al-Zaitun ini dengan pihak NU, dengan pihak Muhammadiyah yang diadakan secara live, agar kita tahu siapa yang benar dan siapa yang mengikuti hawa nafsunya dan siapa yang di sini mengada-ada. Ya, kita tetap suarakan agar kita mendapatkan pencerahan dan kasus ini segera berakhir. Tidak bahas masalah mazhabnya Al-Zaitun lagi atau Panji Gumilang ini.